Good night everybody, selamat malam teman-teman semua. Kembali Crypto Daily Indonesia hari ini kembali menginformasikan kepada Anda berita yang cukup urgent di ruang kripto, apa yang terjadi di industri ini. Ya, kembali kita melihat ya potensi ya daripada Bitcoin. Kita melihat secara teknikal Bitcoin juga kembali mengalami penurunan. Kemarin terjadi candle bearish dan saat ini masih dalam posisi bearish semenjak pembukaan hari ini, dan sementara berlangsung langsung kita akan meninjau performa daripada si Bitcoin-nya. Kembali hari ini terbentuk candle bearish dengan harga terendah hari ini, low-nya itu di kisaran 25.800-an US dolaran, tetapi sudah sedikit menguat lagi saat ini di kisaran harga 26.200-an US dolar. Seperti ini kondisi daripada performa ya si Bitcoin-nya. Sebenarnya ada beberapa sentimen kenapa terjadi seperti ini. Tentunya ini ada beberapa penyebab secara fundamental ya, diantaranya karena Amerika Serikat beresiko gagal bayar utang sekitar 30-an triliun US dolaran, dan kemudian Jerman juga mengalami kondisi resesi teman-teman semua. Tetapi ada berita positif lainnya, diantaranya ya di antara beberapa kandidat atau calon presiden Amerika Serikat itu mereka pro dengan Bitcoin. Sebentar saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Yang pertama kita masuk dulu dari berita dalam negeri China, yaitu cctv.com. Nah, memberitakan bahwa jaringan televisi pusat China baru saja menyiarkan berita bahwa Hong Kong mengizinkan investor retail untuk membeli Bitcoin. China diam-diam mengizinkan lagi. Nah, ini dia beritanya. Di antara isi daripada berita tersebut ya, karena teman-teman pastinya tidak mengetahui apa yang dikatakan tadi ya, outlet media China yang dikelola pemerintah CCTV baru saja menyiarkan berita tentang adopsi kripto Hong Kong yang akan datang. Mulai 1 Juni 2023, pedoman bagi operator platform perdagangan aset virtual akan resmi berlaku. Operator yang saat ini atau berencana menyediakan layanan terkait perdagangan aset virtual di Hong Kong harus mengajukan permohonan lisensi dari Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong. Mereka yang saat ini beroperasi di Hong Kong perlu mengajukan permohonan dalam waktu 9 bulan setelah 1 Juni. Mereka hanya dapat terus beroperasi di Hong Kong setelah mendapat keputusan. Operasi yang tidak berniat mengajukan izin harus mulai tertib mengakhiri operasinya di Hong Kong. Tantangannya pertama yang bisa kita lihat adalah keamanan di jaringan. Ini tentang yang signifikan. Yang kedua adalah perlindungan aset pelanggan. Bagaimana aset tersebut disimpan dan ditangani. Poin ketiga tentu saja adalah konflik kepentingan. Karena platform ini dapat melihat pesanan pelanggan. Kami memberikan perhatian khusus pada kontrol internal dan konflik kepentingan mereka. Tai Song Hui menekankan bahwa meskipun sistem yang relevan akan mulai berlaku pada 1 Juni tahun ini, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong belum menyetujui platform perdagangan aset virtual apapun untuk memberikan layanan para investor retail, dan sebagian besar platform perdagangan aset virtual dapat diakses oleh publik, tidak diatur oleh Hong Kong Securities and Future Commission. Nah, ini diantara berita yang bagus teman-teman ya, yang cukup positif di ruang kripto ya, karena Hong Kong diam-diam ya mengizinkan investor retail untuk membeli Bitcoin ya. China itu diam-diam mengizinkan lagi industri ini, mengizinkan lagi Bitcoin. Next, kemudian kami dapat ya informasi dari Bitcoin Magazine bahwa Universitas Bisnis dan Teknologi Georgia bermitra dengan Tether untuk membuat kursus pendidikan tentang Bitcoin dan mempromosikan kebebasan finansial. Kita beli like. Kemudian ya, CoinDesk menginformasikan kita kepada kita semua di beberapa jam yang lalu, Amerika Serikat di ujung tanduk 1 Juni batas terakhir utang negara. Gimana Bitcoinnya? Nah, mungkin menurut opini saya pribadi teman-teman, ini opini saya pribadi ya, mungkin ini salah satu yang mengakibatkan Bitcoin kembali mengalami downtrend teman-teman semua, kembali mengalami pelemahan, mengalami minus lagi ya. Kita melihat saat ini pun tadi kita melihat Bitcoinnya kembali mengalami penurunan, bahwa mungkin ini salah satu penyebab secara fundamentalnya bahwa AS di ujung tanduk 1 Juni batas terakhir utang negara
tersebut. Amerika Serikat telah mencapai batas utang yang ditetapkan sebesar 31,4 triliun dolar Amerika Serikat pada bulan Januari 2023. Situasi saat ini memaksa pemerintah Amerika Serikat untuk menggunakan dana darurat dalam menghadapi masalah ini. Amerika Serikat juga dilaporkan mengalami defisit anggaran. Grafik menunjukkan bahwa saldo kas Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengalami penurunan drastis sebesar 70% dalam waktu 1 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menghabiskan lebih banyak uang daripada yang diterima melalui pendapatan pajak mereka. Jadi Amerika Serikat terlalu banyak mengeluarkan uang daripada pemasukan mereka sehingga mereka mengalami kondisi ini, teman-teman semua. Dan diantaranya bahwa Jerman secara resmi memasuki resesi. Ini laporan yang kami dapat, ini bersumber dari Water Guru ya yang kami sampaikan ini, teman-teman semua. Jerman secara resmi memasuki resesi pada kuartal pertama 2023 menurut kantor statistik Jerman pada hari Kamis. PDB atau produk domestik bruto kuartal 1 2023 direvisi lebih rendah dari 0 menjadi minus 0,3%. Ini mengikuti penurunan 0,5% pada kuartal terakhir tahun 2022. Resesi teknis terjadi dengan pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Di antaranya juga kenapa mengalami resesi seperti ini? Karena masyarakat Jerman, mungkin di antaranya juga karena Rusia dengan Ukraina ya, invasi yang dilakukan oleh Rusia ini, teman-teman semua, mungkin ini diantaranya karena Uni Eropa itu ya sebagian besar mereka mengambil minyak itu dari Rusia, dan kemudian saya mendapat informasi juga ya bahwa masyarakat daripada Jerman dari rumah tangga ya, nah itu kurang banyak ya berbelanja mobil mungkin, kendaraan motor mungkin dan lain sebagainya, pakaian dan sebagainya. Kurangnya masyarakat Jerman ini melakukan pembelanjaan, sehingga mungkin ini salah satu penyebab terjadinya resesi di Jerman, teman-teman semua. Next up, DeSantis ya, salah satu kandidat presiden Amerika Serikat, calon presiden Amerika Serikat, berjanji untuk melindungi Bitcoin dalam acara peluncuran kampanye kepresidenan. Next, Gubernur Florida ya, Ron DeSantis yang meluncurkan kampanye kepresidenannya dalam acara Twitter Space dengan Elon Musk pada hari Rabu ya. Di hari kemarin itu memang ya Elon Musk yaitu dia melakukan Twitter Space ya. Di situ memang pendengarnya sangat banyak ya, ratusan ribu pendengar pada saat itu, mengatakan dia akan melindungi Bitcoin jika dia terpilih. Ini salah satu berita yang sangat bagus ketika nanti dia terpilih sebagai presiden Amerika. Nah, dia berjanji untuk melindungi Bitcoin ini. Saya pikir rezim saat ini jelas mereka mengeluarkannya untuk Bitcoin, dan jika berlanjut selama 4 tahun lagi, mereka mungkin akan membunuhnya, kata DeSantis. Gubernur Florida Ron DeSantis yang meluncurkan kampanye kepresidennya dalam acara Twitter Space dengan Elon Musk pada Rabu malam mengatakan dia akan melindungi Bitcoin jika dia terpilih tahun depan. Saya pikir orang harus bisa membuat Bitcoin, kata DeSantis saat 300.000 pendengar menyimak. Sebagai presiden, kami akan melindungi kemampuan untuk melakukan hal-hal seperti Bitcoin. Ini berita bagus ketika nanti di tahun 2024 ya, si DeSantis ini salah satu kandidat presiden Amerika Serikat, calon presiden terpilih. Tentunya adopsi besar Bitcoin nanti akan terjadi. Apalagi kita didukung dengan siklus 4 tahunan Bitcoin ya, kemungkinan bisa all time high lagi di tahun 2024, dan kemudian halving terjadi juga, halving Bitcoin terjadi di tahun tersebut. Di tahun 2024 akan terjadi ya, prediksi seperti itu teman-teman semua. Saya pikir mungkin ya teman-teman semua cukup sekian informasi kali ini. Semoga berita kali ini menambah wawasan Anda di ruang kripto, apa yang terjadi di industri ini. Smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Bersama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. See you tomorrow my friend. Bye-bye.